Halo, ketemu lagi dengan saya Tanto Player Tanto di channel Bestari Web TV. Hari ini saya mau unboxing paket Googles Integra. Ini adalah Googles baru ya, cuman harganya dapat murah karena Googles ini sempat dibuka oleh bea cukai plastiknya. Ya. Jadi plastiknya sempat terbuka, tapi dalamnya menurut seller masih tersegel, hanya plastik di boxnya saja sudah terbuka. Ya, kita buka ini ya. Saya dapat harga Google Integra ini 5.500.000 ya, 5,5 juta ya. Di tempat lain di kisaran 8 jutaan untuk harga barunya. Jadi selisih 3 jutaan. Ya, plastik di sini ya sempat dibuka oleh bea cukai ya, jadi sudah nggak tertutup lagi, jadi ini plastiknya udah nggak ada. Oke, kita buka dari mana? Ini mirip dengan Googles 3 ya, mirip dengan Googles 3. Bedanya Googles 3 ada kamera di sini. Googles 3 ada kamera ya. Sedangkan Integra nggak ada kamera. Jadi Googles 3 ini bisa, walaupun pakai Googles kita bisa lihat kondisi sekitar ya. Kalau Integra nggak bisa. Ya. Kemudian yang satu lagi, kalau Googles 3 di sini ada buat ke jidat ya. Jadi nggak nempel semua, yang nempel hanya jidatnya. Kalau Googles Integra ini seperti ini ya. Kita coba ya, ini jadi ini belum dipakai dan masih baru. Oke, ini buat matching kiri kanannya ya. Kemudian buat, nah satu lagi, kalau di Googles 3 ini ada diputar juga ya, diputar buat fokus, sedangkan ini nggak ada ya, hanya ke kiri ke kanan saja ya. Oke, ini buat power on, baterainya cuma satu level ya. Oke, nunggu dicas dulu ya. Paketnya satu, kita dapat ini ya, Googles, kemudian
di sini ada perlengkapan lainnya ya. Ini tali buat ke atas kan, atau buat apa ya? Oh iya, ini tali buat ke atas, bagian atasnya ini. Jika dibutuhkan, kalau nggak dibutuhkan berarti nggak perlu. Jadi bisa seperti ini, guys. Ini kalian. Nah, ntar aja lah, lamaan. Tali. Kemudian ini buat diopter satunya ya. Mungkin jenisnya beda, pembersih, kain pembersih. Ini kabel ya, OTG buat ke kabel USB yang biasa ya, bukan Type C to Type C. Nah, kemudian di sini sebelahnya lagi ada 2 bungkusan lagi. Oh, satu ya, yang bawahnya kosong. Ini user manual ya, DJI Goggles Integra. Ini silika gel, kosongin ini juga isinya. Ini kaca ya. Jadi untuk fokusnya bedanya nih ya, kalau di DJI Goggles 3 itu kita tinggal muter aja, diputar dapat fokus. Kalau ini ganti kaca ya, ganti lensa. Jadi untuk fokus kita perlu ganti lensa yang disediakan sebanyak ini ya. Ada berapa pasang nih? Mulai dari -8 sampai ke +2. Nah, nanti berarti saya pakai yang +2 ini nih ya. Buat saya pakai +2 ini. Oke. Jadi untuk bisa fokus harus ganti kaca ini. Karena saya pernah pinjam Goggles Integra punya orang dan susah ya, pusing. Ternyata memang harus ganti kacanya ya. Dan paling mantap memang Goggles 3 ya, bisa diputar-putar, bisa jarak ke kiri ke kanan juga bisa ya. Jadi paling sip ya, udah mirip Walksnail tapi dengan koneksi yang lebih bagus dari Walksnail ya. Kalau Google Walksnail bisa diputar ya, kayak Google DJI Google 3 ya. Dan di DJI Google 1, Google 2, versi 1, versi 2 dan Google Integra ini belum bisa atur fokus. Makanya banyak yang lebih suka Google Walksnail. Oke. Nanti kita cas dulu, setelah cas nanti kita tes. Oke, sekarang akan kita bahas satu persatu ya fungsi tombol-tombol dan menunya ya yang ada di DJI Integra ini ya. Nah, ini adalah baterai ya, baterai. Jadi bendulan di belakang ini baterai. Kalau kita mau kita bisa pakai strapping dari sini-sini ya. Cuman menurut saya sih agak berat, malah ke kepalanya, jadi saya lepas aja. Dengan ini saya kendorin, jadi ini buat kendorin sini ya. Nah setelah dipakai ini bisa dikencengin seperti itu ya, dikenceng, dikendor. Kemudian di sini ada kabel ya, ini kabel, hati-hati ya, hati-hati kabelnya patah. Jadi dari sini ke sini kabel, kemudian ini mungkin ada buat apa ya ini ya, buat nyelipin sesuatu lah, saya nggak tahu buat apaan. Tapi ini ada kayak buat pulpen gitu. Saya nggak tahu ini buat apaan. Ya. Kemudian di bagian bawah, ya. Nah ini fungsinya buat geser-geser LCD ya, sampai pas di mata. Jadi seperti itu ya. Ini geser. Karena jarak antar mata kita beda-beda ya, antara satu sama yang lain. Ini bisa kita geser-geser ya. Kemudian di sini kita bisa taruh micro SD ya, micro SD ya. Dan ini adalah tombol power. Ini tombol power
Untuk on kan kita klik sekali, kemudian klik lagi tahan ya. Jadi klik sekali lampunya nyala semua, kemudian diklik lagi tahan, dia lampunya akan nyala mulai dari 1 lampu, 2 lampu, 3 lampu sampai 4 lampu. Kemudian kita lepas dan dia akan berhenti di kapasitas baterainya. Kalau 4 berarti 100% ya. Kalau 3 lampu 75%, kalau 2 lampu berarti 50% ya. Kalau 1 lampu tinggal 25% baterainya. Seperti itu ya. Nah, ini yang 2 ini adalah antena. Jadi saat kita terbang ya, ini harus posisi seperti ini. Dan drone harus ada di depan ya, jangan ke belakang. Ini antena ada 2 ya. Jadi walaupun ini 1 tapi dalamnya 2. Ini juga dalamnya 2. Saya lupa di tengah ada antena atau enggak. Kalau di Google 3 ini tengahnya ada antena. Kalau Google Integra ini saya kurang tahu ya, belum cek ya. Kemudian ini tombol escape ya, back. Dan ini tombol 5D. 5D itu X, Y ya, Z apa ya. Pokoknya ada kanan kiri depan belakang sama klik. Jadi totalnya ada 5 ya. 4 arah sumbu ya. Kemudian 1 klik. Jadi 5 ya. Ini fungsinya untuk milih-milih tombol menu. Nah, untuk cek menu, untuk display menu ke teman-teman, saya perlu mengkoneksikan dulu ya, karena kalau tanpa dikoneksikan ke drone ya, tanpa dibinding ke drone, ini nggak bisa direkam ya. Dan kalau mau rekam, jadi kalau mau rekam ke handphone ya, ini tinggal kita colokkan USB Type C ke USB Type C yang ada di handphone. Kemudian di handphone dinyalakan aplikasi DJI Fly. Nanti setelah nyala ininya, aplikasi DJI Fly nyala dan ini nyala, kemudian ini sudah terbinding dengan drone, maka tampilan yang ada di layar ini akan sama dengan tampilan yang ada di drone ya. Dan kita bisa screenshot atau screen recorder tampilan layar yang ada di drone ya. Jadi untuk screen recorder tampilan di sini bisa dilakukan dengan screen recorder tampilan yang ada di drone ya. Karena dengan mencolokkan ini ke aplikasi DJI Fly yang ada di Android atau di iPhone, itu nanti tampilannya akan sama ya. Dan ini berfungsi juga jika Anda membawa copilot ya. Jadi misalkan Anda bawa teman saat terbang supaya bisa tahu posisi drone-nya ada di mana, apakah kita salah menghadap atau enggak ya, itu bisa kita colokkan USB Type C, kemudian hubungkan ke handphone, dan di handphone jalankan aplikasi DJI Fly seperti itu ya. Untuk binding ya, kita tahan ini 5 detik ya. Kemudian di drone juga sama ya. Misalkan pakai avatar ya, drone nih, avatarnya tahan 5 detik, dan remote-nya juga sama ya. Nah, untuk pemilihan remote ya, DJI Integra ini kompatibel dengan remote DJI FPV RC2 ya, atau DJI Motion RC2 ya. DJI RC Motion 2. Kalau yang ke DJI FPV RC3 atau DJI Motion RC3 itu nggak bisa ya, Integra nggak bisa, harus Google 3 ya. Begitu pula sebaliknya, Google 3 nggak bisa binding dengan remote DJI FPV RC2 ataupun DJI FPV RC Motion 2, nggak akan bisa binding ya. Jadi DJI 3 dengan remote 3 ya, DJI 2 ataupun DJI Integra dengan remote yang 2. Dan itu bisa, dua-duanya bisa connect ke Avata 2 ya, baik DJI Integra Plus RC Motion 2 ataupun DJI Integra atau DJI V2 ya, plus DJI FPV RC2 itu bisa connect ke sini, ke Avata 2 ya. Dan Google 3 pun bisa connect ke Avata 2 ya. Jadi kalau mau koneksinya ke banyak drone, pilihan DJI Integra ini pilihan terbaik ya. Hampir semua drone bisa, kecuali DJI Neo. DJI Neo pakai ini kayaknya nggak bisa ya. Kalau DJI 3 ke DJI Neo bisa ya. Kalau yang ini nggak bisa, entah kenapa. Mungkin firmware terbaru nanti bisa ya. Padahal ini ke Avata bisa ya, tapi ke Neo kenapa nggak bisa, saya kurang tahu. Oke, kita coba ini ya, nyalakan. Ini udah dibinding ya, jadi
tinggal kita nyalakan. Nyalainnya klik klik seperti itu ya. Nah ini udah 100% tuh ya. Remote juga sama, klik klik. Dan drone juga sama. Untuk nyalain drone ini harus kebuka ya, cover apa, gimbal covernya harus terbuka. Dan di remote sini akan berhenti berkedip setelah drone-nya terbinding. Nah dia terbinding itu 1, 2, 3 harusnya berhenti. Nah ya, jadi setelah ini connect ke sini ya, RC-nya baru bisa connect ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Dan di sini sudah ada tampilannya harusnya. Itu ya. Ya, sudah ada tampilannya ya. Oke, kita coba rekam ya. Kita coba rekam ke screenshot ya, ke screen recorder. Oke, jadi seperti ini tampilan dari DJI Integra ya. Ini pakai kamera Avata ya. Kita taruh depan kipas drone-nya supaya tidak overheat ya. Oke. Di menu DJI Goggles Integra ini ada 3 menu ya, atas seperti ini dengan klik ke pinggir, kemudian menu di samping kiri ya, dan menu di samping di bawah ya. Ini yang dari kiri, kemudian kita geser ke atas untuk memunculkan menu yang ada di bawah seperti ini. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Di menu yang sebelah kiri, status ini isinya adalah Goggles kita connect ke mana ya. Nah, di dalam hal ini adalah kita sudah connect ke DJI Avata 2. Dan kita bisa switch ke beberapa tipe drone seperti di bawah ini ya, seperti di layar ya. Ini kalau sudah sesuai dengan tipe drone Anda tinggal Anda klik ya. Kemudian di atas itu ada DJI FPV ya, DJI Air Unit sama DJI O3 Air Unit ya. Beda ya, yang O3 ini beneran O3, kemudian yang DJI Air Unit ini untuk Air Unit kayak Vista atau yang lainnya. Mungkin ya, saya belum coba ya. Oke ya. Untuk menu cukup ya. Kita pindah ke transmission ya, transmission. Sini transmission ada focus mode dan bawahnya lagi adalah channel ya. Channelnya mau pakai auto atau mau pakai manual ya. Nah, kita coba setting manual ya. Di manual ini frekuensi bisa 2,8 GHz, bisa juga 5,8, 2,4 ya, 2,4 atau 5,8 GHz. Ada dua frekuensi ya. Untuk frekuensi 2,4 GHz otomatis channelnya akan lebih banyak ya. Atau channel yang lebih banyak juga bisa kita dapatkan jika bandwidthnya kita kecilin. Misalkan di 10 MHz ya, itu akan ada 7 channel ya. 10 maupun yang 25 itu ada 7 channel ya. Kenapa bisa lebih banyak ya? Karena bandwidthnya ya lebarnya sedikit ya. Kurus-kurus lah ya kalau di barisan itu. Jadi kalau yang di barisan gendut-gendut ya, bandwidthnya besar, maka cuma muat 3 channel ya. Kalau kita taruh di 2,4 GHz biasanya channelnya banyak yang merah ya kalau di sekitar perumahan, karena perumahan saat ini kebanyakan menggunakan WiFi 2,4 GHz ya. Yang pakai WiFi 5,8 GHz kebanyakan masih WiFi di pertokoan. Nah, ini seperti ini ya. Tandanya merah berarti dia ada interferensi dari sinyal WiFi di sekitar drone ya. Oke, yang menu ini cukup mungkin ya. Kita beralih ke menu berikutnya. Masuk ke menu setting.
Di menu safety ini ada jarak maksimal, ketinggian maksimal ya, dan ketinggian saat RTH. RTH ini adalah return to home atau return to home atau balik ke rumah ya, ke titik asal. Titik asalnya dalam hal ini adalah titik take off. Ya. Kita harus setting di titik aman ya untuk ketinggian balik ya. Karena bisa saja balik itu lurus terus ya. Kalau pas berangkatan suka belok-belok nih, masih dikenali sama kita. Tapi balik biasanya dia lurus. Ya, hati-hati jarak lurus itu jangan sampai ada nabrak, ada penghalang. Oke, sebagai informasi aja, ini suaranya saya dubbing ya untuk yang suara di menu ini karena ternyata screen recorder di handphone tidak support ke mikrofon. Jadi dia hanya ngerekam videonya saja tanpa ngerekam audionya. Padahal tadi saya sudah capek-capek banget ya ngomong sono ngomong sini nggak taunya nggak ada suaranya. Parah. Padahal di setting ada suara. Nggak tahu nih handphone aneh. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa kita pahami ya untuk masalah menu ya. Kebanyakan yang kita pakai adalah menu kiri. Ini tadi ngehang. Untuk setting kamera ini di menu sebelah kiri ya. Kalau menu atas itu untuk ngerekam dan menu bawah ini untuk apa ya tadi ya? Isi bahan bakar dan apa? Isi bahan bakar ngelantur. Aduh, halu. Yang bawah ini isinya adalah kamera, settingan kamera ya. ISO dan lain-lain. Ini lagi ngantuk nih teman-teman. Ngerekam sambil ngantuk ini malah ngelantur ngomongnya kemana-mana. Aduh. Oke. Nah, ini yang menu bawah. Ini adalah kamera ya. Kameranya mau di-set sebagai video recorder atau foto ya. Kemudian di settingan ini kita bisa set auto atau manual ya. Nah, kelebihan manual itu kita bisa setting kecerahan cahayanya ya. Mau secerah apa, kemudian shutter speed juga kita bisa atur. Tapi kalau pakai auto full ya tergantung AI yang ada di kamera ya. Kita bergantung ke AI, AI, teh AI ya. Kayak gini kalau di-set 100 kekecilan, di-set 2000 sekian kegedean ya. Nah, kita bisa setting sesuai dengan selera kita ya. Terutama kalau malam ini setting manual ini jauh lebih baik dibanding setting auto ya kalau malam untuk low light ya. Pentokin ke 25600 itu mungkin lebih terang dan lebih bagus ya. Mungkin, saya belum nyobain. Hanya perkiraan saja. Dan walaupun di mode manual, ISO dan shutter speed-nya masih bisa kita set sebagai auto ya, untuk ISO dan shutter speed-nya. Bisa salah satu auto, salah satu manual, bisa dua-duanya manual, bisa juga dua-duanya auto. Oke. Untuk perbandingan gambar ya antara 4:3 dan 16:9 ya. Di 16:9 agak ngezoom, kenapa? Karena 16:9 ini adalah hasil cropping dari 4:3. Jadi jangan salah ya, Anda berpikir ya, termasuk saya dulu berpikir bahwa, layar 4:3 ini layar yang sempit ya, lebih lebar yang 16:9. Padahal salah ya, kita ditipu ya. Yang paling besar itu justru 4:3 dan 16:9 adalah hasil pangkasan atau cropping dari 4:3 ya. Jadi ini atas bawahnya kebuang ya, 4:3 dan tinggal buang atas bawah jadilah 16:9. Aduh, marketing marketing ya, bisa-bisanya gitu, bilang ke kita, ini lebih lebar padahal mah dia dipangkas atasnya, bawahnya. Kenapa seperti itu? Karena masih sampai saat ini ya, sampai saya bikin video ini, kebanyakan sensor kamera itu ukurannya 4:3 ya, kebanyakan, saya nggak bilang semua ya, kebanyakan 4:3, ada juga yang 1:1. Yang 16:9 mungkin ada, tapi masih jarang banget. Oke, menu atas sudah di saya jelaskan ya, mudah-mudahan paham. Kemudian ini, ya, untuk OSD, yang N ini mode normal ya, artinya kalau di app rakitan ini mode angle.
angle altitude hold ya kalau di apa enough position hold. Nah, di ini bisa kita setting ke manual, bisa kita setting ke sport ya. Sport. Nah, mode seperti ini mode angle tapi kenceng-kenceng ya, lebih kenceng dari mode normal. Sedangkan mode manual itu mode acro dan hanya bisa diakses kalau kita pakai DJI AVP RC2 atau RC3. Tidak bisa pakai RC Motion ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya yang singkat, padat, dan kurang jelas berliku-liku ini bisa Anda pahami ya. Dari saya sekian, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya, jangan ragu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.